Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini masih bersama dengan admin Guru Tikdas atau admin selaku kepala sekolah di SD Negeri Karangrejo. Pada kesempatan ini saya akan membagikan yang nantinya akan saya share tentang e-arsip surat digital tahun 2026 dan bagaimana cara pembuatannya. Bisa kita simak di sini. Ini merupakan salah satu arsip surat masuk maupun surat keluar. Nah, untuk memudahkan administrasi dalam pembuatan dan pengarsipan surat, saya selaku kepala sekolah membuat suatu arsip e-digital untuk surat di tahun 2026. Ini saya sesuaikan agar nantinya di tahun 2027 nanti bisa membuat lagi, dan ini sudah saya sematkan di database e-arsip digital di web sekolah saya. Ini punya saya. Oke, terus bagaimana cara nanti membuatnya? Sebelum itu saya bagikan untuk melakukan proses arsip surat keluar. Nah, ini sudah ada arsip surat keluar tentang surat keterangan aktif siswa di tahun 2026 yang digunakan untuk PIP. Ini surat keluar, bisa dicek di sini ada surat keluar. Surat keluarnya ini saya sudah mengisikan pada klasifikasi surat, nanti bisa diedit. Setelah saya share di mana letaknya nanti akan saya kasih tahu. Ini hanya contoh saja. Sini saya tulis sekolah. Dan untuk nomor resmi surat ini biasanya saya ambil setelah surat tersebut saya bagikan. Ini contoh yang ketiga. Ini sudah saya arsipkan ya. Ini nomornya saya taruh di sini. Nomor surat, tanggal surat tadi tanggal 13 bulan Juni. Ini sesuaikan dengan bulannya, bulan Juni yaitu bulan 6 tahun 2026. Maka di sini akan saya tulis sama 13 Juni 2026. Tujuan penerima ini saya sesuaikan dengan nama siswa. Isi ringkas perihal berhubung di sini adalah surat keterangan aktif siswa yang digunakan untuk program Indonesia Pintar. Ini saya tuliskan surat keterangan aktif siswa. Nah, unggah bukti surat atau foto scan di sini sudah saya kelompokkan. Ini sudah saya scan ya, dan sudah ditandatangani BSRE. Ini contohnya sudah ditandatangani BSRE. Nah, ini nanti akan saya masukkan. Nah, setelah berhasil ditulis, maka kita pilih berkas yang akan diunggah. Contohnya surat nomor 3 ini simpan. Nah, di sini jika sudah tertekan tombol simpan, berkas berhasil dimuat. Tandanya warna hijau, kemudian kita simpan data arsip. Nah, layarnya sudah tersimpan, kita melihat di Google Spreadsheet-nya. Nah, setelah ini kita bisa melihat bahwasannya surat ini sudah berhasil dikeluarkan. Nah, atau kita cek di sini, ini bagian surat keluar yang bernama Almira Dwi Aryani. Kita bisa melihat berkasnya, jika kurang sesuai, ini kita bisa edit. Nih. Nah, untuk melihat lampiran surat yang diunggah, ini nanti akan masuk ke Drive. Nah, ini contoh suratnya. Nah, sudah nampak.
Nah, terus di database ini nanti juga akan ada arsip e-digital ini miliknya Almira. Nih di sini. Jadi surat-surat yang keluar atau surat masuk ini nanti akan berarsip atau menginduk di folder Google Drive. Nah, ini contohnya. Nah, terus untuk mengetahui surat masuk, nih surat masuk kita bisa melihat di surat masuk baru. Surat ini dari mana? Dari Dinas Pendidikan atau surat edaran atau dari kementerian atau ini nanti bisa diedit oleh admin operator sekolah atau Bapak Ibu kepala sekolah. Tanggalnya, pengirim asal surat, dari mana, apa isinya, dan kita bisa arsipkan. Kalau seandainya ada surat masuk dari dinas yang diberikan atau dikirimkan ke Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Nanti akan saya bagikan nih database dan cara menggunakannya. Untuk database ini saya tulis database e-arsip digital SD Negeri Karangrejo. Ini nanti silakan Bapak Ibu ganti namanya sesuai dengan nama lembaga Bapak Ibu. Untuk ekstensi setelah membuat Google Drive, setelah membuat Drive, nah ini nanti di sini Bapak Ibu silakan menekan tombol ekstensi, kemudian AppScript. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan menuliskan kode GS. Kode GS ini silakan di-copy, kemudian dipaste. Nah, untuk drive folder ini, nih drive folder ini adalah drive foldernya ini, Google e-arsip digital. Ini silakan Bapak Ibu copy, kemudian tempelkan di sini, drive folder ID. Nah, di sini silakan Bapak Ibu cek kalau seandainya kurang sesuai silakan diedit. Untuk indeks HTML-nya ini silakan diedit dan disesuaikan. Arsip surat dan lain sebagainya. Nah, untuk menghapus atau merubah, misalnya di sini ada surat edaran, penghargaan, hari raya, undangan rapat, perjalanan dinas, ini sudah saya sesuaikan dengan tata naskah kedinasan yang ada di Kabupaten Lamongan. Contohnya di sini ada penghargaan, hari raya, ucapan, sarana pendidikan, kepramukaan, agama, kepegawaian, dan lain sebagainya. Ini silakan Bapak Ibu sesuaikan. Untuk menyesuaikannya silakan klik pencarian, misalnya di sini kita mencari hari raya atau besar. Nah ini. Silakan Bapak Ibu edit hari raya, misalkan di sini untuk memudahkan saja, misalnya untuk mengklasifikasi atau kode klasifikasi surat 003, 004, 0990. Nah, untuk isinya ini kan biasanya ada 424.1, 423.1 dan lain sebagainya atau 422.1 administrasi sekolah. Nah, ini silakan dicari dan disesuaikan dengan pergub yang Bapak Ibu terima di kabupaten masing-masing. Ini jadi di sini ada ini Bupati Lamongan. Ini yang saya masukkan. Yang saya masukkan ini saya sesuaikan dengan kode klasifikasi surat. Misalnya di sini tertera 400, 42 sebentar, 422. Nah, ini administrasi sekolah. Administrasi sekolah ini tergantung Bapak Ibu
untuk mengisikan 422.1 misalnya, atau 422.5 dan lain sebagainya, atau tahun pelajaran. Misalnya lagi di sini tertulis 850 cuti. Cuti ini kan macam-macam. Nah, berarti nanti di proses pembuatannya di sini cuti. Cuti ini macam-macam 800 berapa tadi? Nah, ini 850 ada cuti tahunan. Jadi di sini silakan ditulis, ini saya mengisikannya secara utuh 850. Misalnya ada Bapak guru di sekolah Bapak Ibu ada yang melaksanakan cuti, jadi kepala sekolah membuat surat terkait cuti tahunan, cuti besar, cuti hamil dan lain sebagainya. Disesuaikan saja. Tetapi pada pengisian di sini ini bisa diambil cuti, terus di sini ada cuti hamil misalnya gitu. Oke. Nah, setelah mengetahui kode GS dan indeks HTML, silakan Bapak Ibu guru deploy baru, terus isikan di kolom deskripsi ini, copy yang ini saja, Ctrl A, Ctrl C, kemudian Bapak Ibu taruh di sini, di deskripsi baru, kemudian lakukan terapkan. Berhubung punya saya sudah melakukan penyusunan arsip, ini saya ketik batal saja, tapi Bapak Ibu silakan melakukan proses deploy. Nah, untuk logo, silakan Bapak Ibu guru kondisikan logo yang ada. Misalnya di sini silakan ganti kode logo yang ada di indeks HTML. Contohnya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat dulu, yang diganti yang ini. Nih, copy pada bagian ini. Nah, Ctrl F, nah ini. Silakan Bapak Ibu ganti logonya di sini. Ini cukup diganti. Setelah itu di-deploy. Ini sudah selesai, nanti akan saya bagikan filenya atau folder dari pembuatan arsip digital berbasis TypeScript, sehingga Bapak Ibu guru dapat membuat dan mengarsipkannya, baik itu di web sekolah untuk dapat disematkan di situ. Mungkin ada pertanyaan.